Halo YouTubers, this is me Gen Hadi Charn and welcome to YouTuber ID. Pada video kali ini YouTuber ID akan sharing tentang cara menggunakan Google Trend untuk riset keyword YouTube. Apa aja fungsinya dan bagaimana caranya? Tentu aja akan gue tunjukkan pada video kali ini. Tonton videonya sampai habis karena bakal ada banyak tips dan trik yang akan gue sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya nggak ada salahnya nih jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena selain gratis YouTuber ID juga akan memberikan teman-teman wawasan dan pengetahuan serta skill seputar dunia per-YouTuban. So subscribe sekarang juga, oke? Produk Google yang dinamakan Google Insight for Search mulai dirilis pada 5 Agustus 2008 silam. Produk ini kemudian diubah namanya menjadi Google Trend pada 27 September 2012. Google Trend adalah layanan yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk melakukan riset kata kunci yang sering dipakai dan tentu saja mencari topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen nih. Karena Google Trend dapat memberikan informasi tentang apa aja yang orang lain cari di mesin penelusuran Google, bahkan di mesin penelusuran YouTube sekalipun. Selain itu, Google Trend juga bisa kita gunakan untuk membandingkan performa antar keyword atau topik. Google Trend ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah dimengerti, bahkan untuk orang awam sekalipun yang belum pernah riset keyword sebelumnya. Yang lebih penting adalah Google Trend ini bisa kita gunakan secara gratis. Oleh karenanya sebagai konten kreator, Google Trend ini wajib kita gunakan atau coba untuk meriset sebuah keyword atau kata kunci. Nah, sekarang mari kita langsung saja mulai praktikumnya. Ini adalah tampilan dashboard utama dari Google Trend. Sebenarnya di dashboard utamanya ini kita bisa saja langsung riset keyword yang kita mau atau melihat topik yang sedang trending sesuai dengan wilayah negara yang kita pilih. Namun pada praktikum ini gue akan memperkenalkannya melalui menunya. Sekarang mari kita cek saja topik apa yang sedang trending nih di Google. Dengan cara klik tombol main menu ini, kemudian pilih penelusuran trending. Di sini kita bisa pilih regionnya. Silakan kalian tentukan atau sesuaikan sendiri regionnya sesuai dengan target region yang kalian incar atau bidik. Sebagai contoh, gue di sini regionnya ke Indonesia. Untuk tab tren penelusuran real time untuk region Indonesia ini belum tersedia layanannya, Pak. Oleh karenanya sekarang mari kita langsung saja ke tab tren penelusuran hariannya saja. Nah, tab tren penelusuran harian ini akan menampilkan topik yang sedang tren pada hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Saran gue, jika di kolom tren ini tidak ada topik yang sesuai dengan niche channel kalian, mending kalian cari atau riset manual keywordnya atau topiknya. Jadi jangan maksain mencampurkan konten yang tidak sesuai dengan niche channel kalian lantaran konten atau lantaran topiknya itu lagi hype atau lagi tren gitu kan. Karena kalau misalkan kalian mencampur adukan konten yang ada di channel kalian itu, sorry to say, channel kalian itu seperti tidak ada rohnya dan kelihatan banget lagi kejar setoran, Pak. Yang lebih penting lagi adalah ini bisa berakibat berkurangnya subscriber loyal terhadap channel kita karena mereka kebingungan, Pak. Ini sebenarnya channel mau dibawa kemana gitu kan? Oh ya, gue di sini juga merekomendasikan untuk mendahulukan memilih topik yang setidaknya memiliki nilai 10.000 lebih search atau penelusuran, lebih besar lebih bagus prospeknya. Dan idealnya topik beritanya itu juga jangan lewat dari 1 hari, Pak, agar lebih up to date. Tapi kalau misalkan risetnya ternyata berita tersebut masih hangat, artinya grafiknya itu naik bagus, ya semuanya itu bisa dipatahkan, Pak. Mau itu memiliki nilai searchnya di bawah 10.000 ataupun beritanya itu sudah lewat dari 1 hari. Tapi kalau misalkan grafiknya itu masih naik dan bagus, ya kenapa kita tidak coba untuk membuat konten dengan topik tersebut. Secara teknis, jika kita angkat topik yang sedang tren di hari saat itu juga, artinya beritanya itu kan masih hangat gitu. Nah, kemudian umurnya itu belum lewat dari 24 jam. Jadi kita angkat topiknya menjadi konten di YouTube itu cukup bagus prospeknya. Artinya ya paling tidak pasti ada yang nonton lah gitu jika kita memposting berita yang lagi hype dan viral di hari saat itu juga. Oke, sebagai contoh kita ambil trending topik dari Dara Arafah. Posisi saat video ini gue buat itu Dara Arafah trending nomor 8 di Google Trend dengan 10.000 lebih penelusuran.
Di sini kita ubah dulu nih mesin penelusurannya berdasarkan penelusuran YouTube. Meskipun menggunakan keyword yang sama secara pencarian di Google Search dan YouTube Search, pasti berbeda hasilnya Pak, karena keduanya merupakan layanan yang berbeda dan orang-orang cenderung melakukan pencarian video itu di situs youtube.com atau di aplikasinya dibandingkan di Google Search. Nah, jika kita amati grafiknya ini, ketika kursor kita arahkan ke grafiknya, maka akan terlihat angka yang sejajar dengan topik keyword yang sedang kita research ini. Angka-angka tersebut mewakili minat penelusuran relatif terhadap titik tertinggi. Nilai 100 adalah popularitas puncak untuk topik tersebut. Kalau nilainya 50, topik tersebut setengah populer. Semakin kecil nilainya berarti semakin tidak populer topik tersebut. Sedangkan untuk skor ya atau nilai 0 berarti tidak ada data untuk topik tersebut. Dan perlu diketahui skor atau nilai ini bisa berubah sewaktu-waktu, karena bisa saja puncak viralnya itu akan terjadi sewaktu-waktu, mungkin bisa besok atau lusa gitu kan, tanpa terduga-duga. Dan menurut analisa gue, kalau misalkan dari grafik ini kita lihat dari kasus beritanya dulu nih, topik ini termasuk ke dalam kategori unicorn viral atau short term, dan topik ini juga bisa menjadi lebih viral lagi dari saat ini atau bisa menjadi hilang dalam sekejap beritanya. Kemudian jika topik ini termasuk ke dalam kategori unicorn viral atau short term, maka kuncinya adalah kita harus up to date dan secepat mungkin mengangkat berita ini menjadi sebuah konten sebelum kuenya habis dan kita nggak kebagian kue itu Pak. Dari grafik yang kita zoom out ke 7 hari terakhir ini, secara teori sangat bagus karena ada kecenderungan makin populer topik ini Pak. Kita bisa lihat dari garis titik ini yang merupakan data parsial telah melewati puncak tertinggi dari puncak data yang telah terrecord di Google Trend ini. Karena topik ini merupakan topik dengan kategori unicorn viral atau short term, akan lebih realistis lagi jika kita ubah rentang waktunya untuk datanya ini ke sehari terakhir agar kita bisa melihat perspektif lain. Terlebih lagi mengingat topik yang kita riset ini usianya belum sampai 1 hari atau 24 jam, jadi masih hangat nih. Alangkah baiknya kita zoom in lagi datanya ke sehari terakhir. Oke, sekarang kita coba analisa grafik ini. Di ujung grafiknya kita lihat ada data parsial. Datanya cukup negatif ya, karena garisnya menuju ke arah bawah. Artinya ada penurunan intensitas penelusuran oleh netizen. Terlebih lagi turunnya itu cukup signifikan di bawah poin 25 dan harus kita waspadai yang seperti ini. Tapi sekarang kita coba scroll ke bawah dulu. Di sini kita lihat ada minat menurut subwilayah. Data yang menampilkan peta Indonesia ini sesuai dengan region yang kita set di awal tadi. Jika kita amati di petanya ini ada warna biru muda sampai biru pekat. Semakin pekat warnanya, semakin besar juga nilainya selama rentang waktu yang telah kita set. Nilai-nilai tersebut dihitung menggunakan skala dari 0 sampai 100, dengan nilai 100 adalah lokasi yang paling populer dari total penelusuran di kota atau lokasi tersebut. Semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi proporsi untuk query yang kita riset ini. Semakin tinggi nilainya bukan berarti semakin tinggi jumlah query absolutnya. Artinya daerah yang berpopulasi rendah, maka kemungkinan sebanyak 80% akan mendapatkan nilai 2 kali lebih besar dibandingkan dengan daerah berpopulasi besar yang hanya memiliki persentase mungkin sekitar 40% untuk query yang sedang kita riset tersebut. Artinya data minat penelusuran subwilayah ini perlu digarisbawahi, datanya tidak bersifat absolut. Oh ya, kita juga bisa nih sort data ini menurut kota, bukan subwilayahnya saja yang bisa kita lihat, menurut kotanya juga kita bisa lihat. Lanjut kita scroll ke bawah lagi nih. Di sini kita akan melihat data untuk topik terkait dan query terkait. Baik untuk query atau topik terkait ini bisa kita sort berdasarkan meningkat alias naik daun, atau bisa kita sort berdasarkan rating teratas. Metrik nilainya adalah untuk nilai teratas, topik yang populer pemberian skor dilakukan menggunakan skala relatif dengan nilai 100 adalah topik yang paling sering ditelusuri, dan nilai 50 adalah topik dengan frekuensi penelusuran separuh dari penelusuran terpopuler dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai naik daun, topik terkait dengan peningkatan terbesar dalam frekuensi penelusuran sejak jangka waktu terakhir. Hasil yang ditandai misalkan contoh keywordnya itu pembunuhan mengalami peningkatan yang luar biasa, kemungkinan karena topik itu baru dan masih hangat-hangatnya.
dan jika ada hanya sedikit yang menelusurinya, ya itu kalau ada. Kalau misalkan nggak ada berarti nggak ada nilainya alias 0. Nah yang perlu diingat ini adalah topik terkait dan query terkait ini bisa saja tidak relevan dengan topik yang sedang kita riset di awal tadi. Dan tipsnya adalah hasil topik dan query yang terkait yang didapatkan terkadang masih cukup luas. Jadi saran gue adalah cobalah untuk spesifik lagi keyword yang akan kalian analisa itu sampai menemukan long tail keyword, paling tidak menggunakan 2-4 kata. Dan tentu saja kalian juga bisa menggunakan bantuan Google Search untuk mendapatkan long tail keyword dari topik terkait yang sedang dianalisa atau riset tersebut. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah topik dan query terkait ini bisa kita jadikan pilihan lain untuk dibuatkan konten daripada topik yang kita riset ini Pak. Sekarang mungkin topik dan query terkait ini belum trending, tapi jika kita riset maka kita akan bisa memprediksi apakah esok harinya bisa mencapai trending atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saja untuk membandingkan topiknya. Oh ya, pada prakteknya kalian selain membandingkan topik dan query yang terkait ini, kalian pun bisa membandingkan topik-topik yang sedang trending guna penelusuran riset agar kita bisa membuat konten yang sedang diminati atau yang lagi viral-viralnya. Kecuali channel Anda itu segmented mengacu pada niche utama, seperti channel gue ini, gue fokus pada topik pembahasan sesuai dengan niche channel, yaitu tentang YouTube dan YouTuber. So gue nggak perlu ikutin tren yang ada, kecuali konten segmen serba-serbi YouTuber. Itu gue bisa mungkin memberikan berita yang up to date di segmen serba-serbi YouTuber tersebut. Well, oke, kita balik lagi ke topiknya, ke topik pembahasan kita. Di sini gue akan memilih lagi 2 topik yang terkait untuk membandingkan performanya. Caranya sangat mudah, tepat di topik atau query yang kalian sorot, maka akan muncul icon vertikal triple dot seperti ini. Kemudian tinggal pilih saja, tambahkan ke perbandingan. Dan di sini gue akan tambahkan satu lagi topiknya. Manual, tidak mengikuti sugesti dari topik atau query yang terkait yang diberikan. Terlihat jelas grafik dari warna yang merah ini mendominasi, dan perlu diingat yang kita riset ini adalah keyword untuk personal orangnya dan ada juga untuk kasus perseteruannya juga. Karena ini hanya sebagai contoh, gue nggak akan diving terlalu dalam untuk mendapatkan topik dan query yang terkait secara spesifik lagi. Secara garis besar, I think topik ini sangat bagus jika kita convert menjadi sebuah konten video di channel YouTube kita. Terlebih lagi kalau misalkan topiknya ini sesuai dengan niche channel YouTube kita, dan kita lihat di sini di sisi personal mereka sebagai public figure ditambah konfliknya ini akan menjadi bumbu yang sangat bagus untuk menarik viewers. Yang jelas ada banyak insight menarik melalui data yang kita dapatkan dari Google Trend ini. Namun pada akhirnya kemampuan analisis yang baiklah yang bisa menentukan konten mana saja yang worth it untuk dijadikan konten di channel kita atau tidak. Oke, kita tutup riset kali ini. Wait. Satu lagi nih. Jika kalian menemukan hal seperti ini, maksudnya itu nggak menampilkan query pada suatu topik yang lagi tren ini Pak, jangan panik dulu. Kalian bisa mencari berita terbarunya dari Google atau situs resminya langsung, atau kalian bisa menggunakan berita terkait ini sebagai referensi untuk menemukan poin topik utamanya sebagai bahan perbandingan query atau topiknya nanti Pak. Nah teman-teman, bagaimana? Caranya sangat mudah bukan? Silahkan kalian request tutorial seputar YouTube dan YouTuber yang kalian butuhkan, tulis saja di kolom komentar. Dan baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi pada video berfaedah selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini dan klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notif updatean video terbaru dari YouTuber ID. Semoga bermanfaat. Silahkan like, comment, and share. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. And as always, thanks for watching. Gue Hadi Chan. Now it's your turn. Wassalamualaikum.